Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Manado. Dan seperti janji kami tadi bahwa pagi hari ini kami akan menghadirkan segmen perbincangan. Dan kali ini di studio Kompas TV Manado sudah hadir bersama saya seorang narasumber yakni Dr. Lydia Tulus, Direktur RSUD ODSK. Dan di mana pagi hari ini saya dan Dr. Lydia akan berbincang terkait materi mengenai penanganan kesehatan pengungsi Gunung Ruang. Saya sapa dulu Dr. Lydia. Selamat pagi Dr. Lydia. Selamat pagi Hana, selamat pagi masyarakat Manado, pemirsa Kompas TV yang tercinta dimanapun berada. Iya, terima kasih dokter sudah hadir di studio Kompas TV Manado. Pagi hari ini apa kabarnya dokter? Sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan sehat ya. Oke, Dokter Lydia, pagi hari ini kita mengangkat topik terkait dengan bagaimana penanganan para pengungsi pasca erupsi Gunung Ruang. Seperti yang kita tahu bersama saudara bahwa memang pada minggu lalu terjadi kembali ya erupsi Gunung Ruang yang tentunya berakibat lumayan parah ya karena letusannya lebih dahsyat daripada yang pertama ya dokter ya. Dan tentunya akibat dari letusan Gunung Ruang tersebut menimbulkan bahaya terutama pada kesehatan dari masyarakat sekitar. Sehingga para masyarakat di sana sekarang sudah diungsikan ya dokter ya. Tepatnya di Kota Manado, Bitung dan juga di Likupang. Nah dokter, penanganan untuk mereka yang mengungsi ini seperti apa? Iya. Jadi Hana dan juga masyarakat Manado yang kami cintai, tentu bersama ini juga kami menyampaikan bahwa sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur, Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Oli Dondokambe SE dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Dr. Andes Stephen Kando, untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tentu segera melakukan tanggap darurat bencana. Di antaranya menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menampung pengungsi dari bencana Gunung Ruang di Tagulandang yang akhirnya menjadi korban dan menjadi pasien-pasien yang harus ditangani. Kita tahu bahwa dalam perkembangan memang fasilitas kesehatan di sana di Puskesmas Tagulandang dan juga Rumah Sakit Tagulandang itu mengalami gangguan atau tidak bisa melayani pasien karena juga terdampak dengan bencana Gunung Ruang tersebut. Jadi akhirnya pasien-pasien itu dirujuk ke Manado dan sekitarnya termasuk di Rumah Sakit ODSK Provinsi Sulawesi Utara. Oke dokter, ya kembali ke yang dokter sampaikan tadi, mungkin memang ini ada dinas kesehatan mungkin ya yang mengkoordinasi, tetapi sepengetahuan dokter Lydia, pasca terjadinya letusan, ada ternyata ya masyarakat yang langsung dibawa lari ke puskesmas ataupun rumah sakit di sana ya. Ada langsung yang kena dampaknya ya dokter ya. Jadi setelah kejadian erupsi gunung pertama kali terjadi, sudah terbentuk posko penanggulangan untuk tanggap darurat bencana yang di dalamnya ada BPBD tentunya, baik provinsi dan juga Kabupaten Kepulauan Sitaro serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan stakeholder lainnya, tentu ada Dinas Sosial, ada Basarnas, ada juga SKPD lainnya, dan untuk koordinasi penanganan untuk pasien, Ibu Kadis Kesehatan Provinsi, Ibu Dr. Debbie Kalalo MSCPH, pada waktu itu segera membentuk grup WA karena kami kan berada di Manado dan juga teman-teman para petugas kesehatan itu ada di Tagulandang, berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sitaro dan juga di situ dengan Kakesdam dari Rumah Sakit TNI dengan seluruh stakeholder yang terkait. Sehingga dalam grup besar untuk WA bersama dengan juga jajaran dari RSUP Kando dengan KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan juga Laboratorium Kesehatan, semua itu disatu padukan dalam grup sehingga kita bisa berkomunikasi sehingga mulai dari tanggal 20 April 2024 itu rujukan pasien itu mulai diterima. Dan, sesuai dengan rujukan itu, pasien itu dibawa
ada yang menggunakan kapal Basarnas yang tiba atau berlabuh di pelabuhan Munteli Kupang. Ada yang menggunakan kapal KRI Kakap, dia berlabuh di pelabuhan Bitung, pelabuhan Satrol Bitung kalau saya tidak salah, dan kapal juga biasa lainnya seperti Barcelona, ada beberapa yang digunakan di pelabuhan Manado. Dan tentu sesuai dengan penugasan, pasien yang nanti dirujuk dengan kebutuhan untuk rumah sakit kami langsung dijemput oleh tim PSC. Kita memiliki Public Safety Center 109 dan tim ini terdiri dari dokter dan perawat dengan satu ambulans langsung menjemput pasien di pelabuhan sesuai dengan tibanya kapal-kapal tersebut. Dan menjemput pasien untuk langsung dirawat di rumah sakit ODSK. Bahkan ada yang dijemput bersamaan, diantar langsung Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wagub, Bapak Dr. Andes Stephen Kando pernah bersama-sama dengan rombongan mengantar langsung pasien rujukan yang diterima oleh tim kami dari rumah sakit. Ya, artinya memang dapat dilihat bahwa penanganannya langsung segera dilakukan ya dokter ya, cepat tanggap juga ya, saling berkoordinasi ya, itulah yang menjadikan sehingga penanganannya akhirnya berjalan dengan mulus, dengan lancar ya dokter. Tapi sejauh yang dokter Lydia tahu, bagaimana sih dokter besarnya efek yang dirasakan oleh warga dari letusan gunung berapi tersebut? Apa saja gejala-gejala yang dialami oleh para warga? Apakah ini berat atau di tahap seperti apa dokter? Jadi Hana, untuk pasien-pasien tentunya yang kami tangani adalah yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Selain gangguan saluran pernafasan, gangguan saluran pencernaan, juga ada yang terkena dampak untuk tindakan yang membutuhkan tindakan bedah karena mengalami cedera. Ada cedera kepala, ada yang kena di kaki, di tangan. Nah, tentu dampak ini sangat luas karena kejadian itu tentu bagi masyarakat di sana menjadi satu tersendiri ya, tantangan tersendiri. Tapi bersyukur sampai hari ini seluruh pengungsi pasien yang dirawat tidak ada yang istilahnya harus sampai meninggal. Semua bisa tertangani. Ada yang kami rujuk ke RSUP Prof. Kando untuk penanganan lanjut. Bahkan ada juga yang ditangani di RSUD Manembo-Nembo Kota Bitung. Jadi semua kita bersinergi. Ada juga di Rumah Sakit TNI. Jadi kita berkolaborasi sehingga pasien-pasien itu tidak terabaikan. Nah itu yang terpenting ya dokter ya. Semua mereka tidak terabaikan. Nah dokter, kita akan masih berbincang lagi ya di segmen berikutnya terkait sejauh ini ada berapa saja pasien yang mungkin sekarang sedang dirawat di RSUD ODSK, bagaimana kelanjutan penanganannya nanti di segmen selanjutnya. Saudara jangan dulu kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Manado. Masih bersama saya di studio Kompas TV Manado, Dr. Lydia Tulus, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ODSK. Dr. Lydia, di segmen awal tadi Dr. Lydia sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan bagaimana penanganan yang cepat dan tanggap dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh stakeholders yang terkait termasuk juga RSUD ODSK sendiri ya. Dan dokter, untuk data sampai sekarang ini dokter, masih adakah yang dirawat? Mungkin berapa jumlahnya dan penanganan seperti apa yang saat ini sementara dilakukan oleh rumah sakit? Iya. Jadi Hana, untuk posisi sejak tanggal 20 April 2024 itu kita sudah menerima sekitaran 53 pasien yang dirawat, ada yang sudah sembuh dan sudah pulang. Sampai sekarang masih ada yang sementara dirawat dan itu juga termasuk ibu-ibu hamil. Karena tadi saya lupa menyebutkan bahwa ketika pasien itu dirujuk dari semua jenis umur dan juga ada kategori masyarakat rentan, yaitu lansia dan juga ibu hamil. Dan ibu hamil yang dirawat di Rumah Sakit ODSK adalah yang sudah mendekati persalinannya atau yang berisiko tinggi dengan beberapa gangguan penyakit, tetapi yang lainnya yang
masih dalam masa kehamilan yang masih menunggu, mereka sementara ditangani atau berada di Bapelkes Manado. Jadi tentu koordinasi ini di bawah pimpinan dari Ibu Kepala Dinas dengan pengaturan untuk pendampingan program, sehingga untuk ibu-ibu hamil tersebut juga dipantau kesehatannya, sehingga kalau memang sudah waktunya untuk melahirkan tentu akan dijemput oleh tim dari Rumah Sakit ODSK untuk nanti bisa melahirkan atau bersalin di Rumah Sakit ODSK. Semuanya ini ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk adanya pemerintah atau tugas dari pemerintah bagi masyarakat Sulawesi Utara, apalagi yang ada di Tagulandang atau yang berasal dari Tagulandang yang sementara mengalami dampak akibat bencana ini. Oke dokter, jadi sekarang ini ternyata bagi mereka mungkin yang rentan tetapi tidak terlalu berpotensi untuk mendapatkan penyakit yang berat, itu dipantau jadi ya dokter ya? Di Bapelkes ya mereka ya. Nah, jadi dokter untuk para pengungsi yang saat ini sedang berada di Bapelkes, di Kota Manado, di Bitung ataupun di Likupang, sewaktu-waktu mungkin ketika mereka di sana mengalami sakit, itu akan langsung dijemput juga ya dokter oleh setiap rumah sakit yang menangani. Iya. Jadi dengan koordinasi tim, maka pasien-pasien atau keluarga ataupun masyarakat yang sedang mengungsi yang berada di wilayah Minahasa Utara di Likupang dan juga Kota Bitung, tentu dengan pemerintah kabupaten kota yang ada dengan dinas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit juga kita berkolaborasi, sehingga pemantauan kesehatannya oleh puskesmas, tetapi bila membutuhkan layanan penanganan lebih lanjut ya, kami siap menjemput untuk bisa langsung ditangani di rumah sakit ODSK. Bahkan ada beberapa juga pasien yang datang sendiri, Hana. Yang dari mungkin sudah mengungsi lebih dulu ke keluarga mereka di Manado. Tiba-tiba mereka mengalami gangguan kesehatan dan melihat pemberitahuan kami di media sosial, akhirnya mereka langsung datang karena memang tidak membawa dokumen kependudukan apapun, Hana, tidak sempat. Jadi ketika melihat bahwa di rumah sakit ODSK bisa langsung dilayani, maka mereka datang sendiri. Dan itu memang tetap kami layani dengan maksimal, karena yang paling utama adalah patient safety, keselamatan pasien. Jadi, kami tidak mempermasalahkan mengenai dokumennya, karena kita tahu ketika mereka mengungsi dari keadaan bencana, tidak ada yang berpikir harus membawa segala barang-barangnya. Kan mereka menyelamatkan jiwa. Jadi itu yang kami utamakan, dan sampai hari ini puji Tuhan itu bisa tertangani dan masih menjadi upaya kami bersama. Pada hari ini pula sudah dikomunikasikan di grup WA tersebut. Kita akan bersiap menjemput rujukan pasien. Sementara menunggu komunikasi pelabuhan mana nantinya kapal yang akan membawa pasien tersebut akan berlabuh. Jadi kami tetap siaga untuk kepentingan masyarakat. Nah ini yang luar biasa bagus ya dokter ya. 2 poin tadi yang saya tangkap dari dokter Lydia. Yang pertama bahwa tidak mempermasalahkan secara administrasinya ya dokter ya, itu yang terpenting. Dan yang kedua, ternyata ada masyarakat yang inisiatif datang ke rumah sakit ya, memeriksakan kesehatannya. Karena dia mendapatkan informasi dari sosial media. Nah dokter, berarti saat ini tentunya sangat penting juga ya dokter ya, informasi-informasi terkait dengan layanan-layanan yang disediakan, supaya para masyarakat juga tahu ya dokter. Dan tentu seperti ini lewat Kompas TV lebih luas lagi. Masyarakat bisa tahu. Mungkin ada masyarakat yang mengungsi di keluarganya, tidak terdeteksi. Nah jangan sampai tentu tidak ditangani, sedangkan kita memiliki fasilitas. Jadi sekali lagi kami berupaya melayani, istilahnya mengedepankan pelayanan pasien yang paripurna. Administrasian itu bukan tidak dilaksanakan, tetapi merupakan bagian akhir. Yang di bagian pertama adalah ditangani, penanganan dulu. Supaya pasien bisa selamat, pasien bisa tertangani, dan tentu dengan akhirnya bisa ada perbaikan di dalam kesehatan. Dokter, kembali ke pertanyaan saya yang awal tadi, jumlahnya ada 53 ya dokter ya, sejak tanggal 20 itu yang letusan pertama kali ya dokter ya. Kemudian nah dokter, apakah ada perbedaan secara jumlah
jumlah dari yang waktu saat letusan pertama dan di letusan kedua ini, dokter? Yang pasti semakin bertambah. Oke. Karena mungkin pada waktu awal letusan pertama mungkin ada di sana yang masih sakit biasa, sakitnya ringan atau gangguan kesehatannya masih ringan, tetapi belum sembuh, tiba-tiba sudah ada letusan kedua. Jadi akhirnya berkembang memburuk. Nah, jadi yang akhirnya bertambah itu sampai harus dirujuk juga dengan jumlah yang banyak ke Sulawesi Utara atau ke Manado. Dan ini memang masih status kita tetap siaga untuk menerima pasien. Jadi artinya tim dari RSUD ODSK siap ya, dokter, untuk menjemput. Oke, dokter. Ya, dokter. Kita masih akan berbincang lagi ya di segmen berikutnya terkait dengan bagaimana para korban yang sedang mengungsi, apa saja penanganan yang dilakukan di sana, apakah ada posko-posko kesehatan di sana, berapa tim medis yang standby. Nah, kita akan cari tahu, akan berbincang dengan Dokter Lydia. Jadi saudara, jangan dulu kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, Dokter Lydia, di segmen akhir ini, kalau tadi kita sudah berbincang terkait dengan penanganan dari RSUD ODSK sendiri seperti apa. Nah, selanjutnya di segmen yang ketiga ini, dokter, bagaimana dengan penanganan untuk para korban yang sedang berada di pengungsian, di tempat pengungsian seperti apa, dokter? Iya, jadi Hana untuk lebih clear lagi kepada masyarakat Sulawesi Utara bahwa tentu sesuai instruksi dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur bahwa penanganan itu juga mulai dari di posko pengungsian di daerah Tagulandang. Jadi tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, ada tim gerak cepat yang merupakan tim dari pusat krisis bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Dan mereka langsung turun ke daerah bencana itu ke Tagulandang bersama tim terpadu juga dari RSUP Kando dan juga tentu stakeholder lainnya menangani langsung pelayanan yang ada di Tagulandang. Ya. Jadi di sana bersama dengan tim kesehatan yang masih bisa melayani dari tenaga kesehatan dari Puskesmas Tagulandang ataupun RSUD Tagulandang. Tentu dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sitaro. Jadi mereka menangani langsung di sana dan pelayanan itu tetap berlangsung walaupun mungkin mereka tidak menyadari ketika tiba-tiba terjadi letusan yang kedua. Jadi tim tetap siaga di sana. Nah, itu merupakan tanggung jawab bersama dan sekali lagi yang dilayani di sana tidak ditinggalkan istilahnya, tetap dikawal penuh dengan tentu dari Dinas Sosial, dari BPBD, dari Basarnas, dari semua yang terkait saling bahu-membahu sehingga penanganan juga yang di sana bisa tetap dilaksanakan sambil merujuk pasien-pasien yang memang harus dirujuk ke Manado dan sekitarnya. Jadi semua itu dilayani. Termasuk juga yang sementara di dalam menjadi concern kami itu Hana adalah kesehatan mental dari para pengungsi tersebut. Ini sudah berjalan dalam beberapa waktu, tentu menjadi bagian penting untuk kita memantau kesehatan mental para pengungsi karena mereka sudah tidak punya rumah, mereka mungkin harta bendanya sudah tidak dimiliki, jadi itu bisa membuat gangguan mental dan ini untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi sesuatu yang fatal, tentu dukungan dari semua pihak ini harus kita upayakan bersama dan tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi dengan tim Keswamas namanya itu dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi berupaya membackup supaya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sitaro ini mereka mengkolaborasikan metode-metode, strategi-strategi untuk supaya kesehatan mental dan penanganan kesehatan mental juga dilakukan dengan maksimal. Jadi bukan cuma kesehatan fisiknya, jasmaninya, tetapi juga dengan kesehatan mental. Tentu kita sangat berharap ini semua bisa teratasi. Dokter. Menarik memang ya terkait dengan kesehatan mental ini. Beberapa waktu yang lalu, dokter, kalau tidak salah sebelum letusan yang kedua atau sesudah letusan yang kedua, kalau nggak salah sebelum dokter, saya sempat melihat bahwa Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Utara bersama dengan psikolog
dari Sulawesi Utara ada membuat kegiatan trauma healing di camp pengungsian Bitung ya, tidak salah. Nah, jadi ini upaya juga ya dokter ya. Kalau dari segi medis ini penting berarti dokter ya untuk dilakukan kepada para pengungsi, terutama anak-anak yang di sana. Karena tentu mereka ketika menghadapi bencana mereka semua pasti shock. Oke. Kami juga melihat pasien yang awal masuk di rumah sakit ODSK pada tanggal 20 April Hana, saya temui langsung, mereka itu tidak bisa bicara karena istilahnya shock. Itu jadi bicaranya hanya sedikit-sedikit. Jadi seperti ada anak-anak yang dibawa untuk mendampingi opanya, kalau saya ingat waktu itu yang cedera. Anak ini harus kami berikan mainan, nah baru dia mulai bicara. Nah, berarti harus ada mekanisme memang yang diupayakan untuk mengkolaborasikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak atau para pengungsi, baik yang sementara di posko pengungsian atau di rumah saudara-saudara mereka di Manado dan sekitarnya, dan juga tentu di rumah sakit. Jadi kalau kami dari Rumah Sakit ODSK berupaya secara maksimal sehingga ini semua bisa menghasilkan yang terbaik bagi mereka yang menjadi pasien ataupun keluarga pasien. Nah, keluarga pasien juga yang terdampak karena juga kami layani. Jadi memang sekali lagi ini tidak mudah, ini membutuhkan kolaborasi kita bersama karena kan mereka saudara-saudara kita. Dan, kami juga terus terang memiliki program dengan keluarga pasien yang juga mendampingi, kami juga memberikan mereka makanan. Biasanya kan rumah sakit itu hanya memberikan makanan untuk pasien. Ataupun keluarga pasien kan tidak menjadi tanggung jawab rumah sakit, tetapi untuk kasus bencana maka keluarga pasien itu ditanggung juga rumah sakit, dibantu dengan fasilitas diberikan makanan, karena kalau mereka harus mencari makanan sendiri sedangkan mereka adalah pengungsi bencana Gunung Ruang di Tagulandang. Semua ini adalah upaya pemerintah provinsi sekali lagi untuk menghadirkan pemerintah itu ada di tengah masyarakat. Bahwa pelayanan kesehatan ini ada untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Ruang. Ini tentunya apresiasi setinggi-tingginya ya kepada pemerintah bersama para stakeholders termasuk juga RSUD ODSK yang cepat tanggap melakukan penanganan bahkan juga pemberian pelayanan terbaik kepada pasien bahkan keluarganya. Dokter Lydia, terakhir kita kan memang tidak tahu jangka waktu ini sampai berapa lama ya mereka akan ada di camp pengungsian, dan juga jumlah tentunya kita harapkan korban tidak akan bertambah ya dokter ya, tetapi antisipasi dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah ODSK, apakah sudah merencanakan ini untuk sudah ada antisipasi jangka panjang dokter atau seperti apa? Iya, jadi Hana sesuai instruksi sekali lagi dari pimpinan daerah tentu kita menyiapkan sampai selesai masa tanggap darurat itu berakhir. Jadi dalam hari ini kita pun masih tetap siaga. Tentu kepentingan juga menyiapkan ruangan pelayanan, fasilitas pelayanan yang sesuai tetap disiagakan. Kami menunggu sesuai dengan instruksi apakah bencana ini sudah nanti bisa teratasi. Jadi sampai kapanpun itu disampaikan kami tetap siap. Harus tetap siap ya dokter. Ini sekali lagi adalah untuk masyarakat yang berasal dari Tagulandang dan juga tentu kami juga mengharapkan juga keluarga pasien atau masyarakat Kota Manado dan sekitarnya, mari orang support para pengungsi karena mereka ini membutuhkan bantuan, mereka itu saudara-saudara kita. Jadi tentu sekali lagi kami tetap siaga sampai waktunya dinyatakan selesai oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini tentu pimpinan kita di Sulawesi Utara. Baik, Dokter Lydia, terima kasih banyak himbauan juga yang disampaikan terakhir ya. Mari kita masyarakat saling bahu-membahu menopang juga ya untuk memberikan layanan bantuan mungkin berupa bahan makanan kepada para pengungsi yang saat ini sedang berada di camp pengungsian baik di Bitung, Manado dan Minahasa Utara. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Lydia Tulus, Direktur RSUD ODSK Manado. Ya, dan saudara, sebelum menutup jumpa kita di program Sapa Manado pagi hari ini, kami hadirkan kata-kata motivasi untuk menyemangati Anda di hari ini. Ini dia.
Ya, saudara, itulah tadi kata-kata motivasi. Semoga dapat menyemangati dan memberikan inspirasi bagi Anda untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan akhirnya, saudara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Imbar pamit undur diri dan terus saksikan program Sapa Manado setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6.30 WITA tentunya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.